Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Puji Tuhan ya, hari ini Lausu bisa kembali menemani anak-anak kita beribadah sekolah minggu. Nah, anak-anak sudah siap beribadah kan? Ingat cerita kita yang minggu yang lalu ya, kalau kita harus beribadah dengan sikap yang good. Oke, saya sengaja anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita karena kita bertemu Yesus Juru Selamat kita. Kita nyanyi sama-sama yuk, oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sungguh sukacita sejak kita berjumpa dengan Yesus Juru Selamat. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sungguh kami bersukacita karena kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami sungguh bersukacita Tuhan karena kami sekali lagi boleh datang untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk kami boleh menjadi anak yang good. Kami boleh datang beribadah dengan sikap hormat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan dan Raja. Dia satu-satunya Tuhan dan Raja kita. He is God, the one true God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout
senang sekali bahwa ada Tuhan dan Raja yang mengasihi kita. Dia memberikan kita tangan, memberikan kita kaki, memberikan mulut, supaya kita bisa memuji namanya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Betul anak-anak. Tangan kita, mulut kita, kaki kita, atau anggota tubuh kita yang lain, semuanya adalah pemberian Tuhan. Tuhan bukan hanya memberi kita anggota tubuh, tapi Tuhan juga memberi kita kepandaian. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan kembali. Anak-anak siap kan? Yuk kita nyanyi dulu Alkitab. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat, ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Hai kawan. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat, ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih kembali kami boleh memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepandaian bagi kami, Tuhan memberikan hikmat bagi kami, untuk kami boleh mengerti cerita-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, cerita hari ini kita ambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai 30. Anak-anak minta dibacakan mama ya nanti di rumah. Nah, di Matius itu dikisahkan ada seorang bapak yang kaya. Bapak ini akan pergi ke luar negeri. Sebelum berangkat, bapak ini memanggil hamba-hambanya, 3 orang hamba atau 3 orang pelayan atau juga pembantu kalau sekarang ya anak yang tahu. Bapak ini memberikan hamba-hamba itu talenta. Talenta itu kalau sekarang sama dengan uang. 1 talenta sama dengan 1 tas penuh uang.
1 talenta ini, 1 tas penuh uang. Bapak itu mau menyuruh hambanya untuk bekerja selama dia pergi dengan menggunakan uang yang akan dia bagikan tersebut. Bapak itu memanggil hambanya yang pertama. Hamba ini diberi 5 talenta atau 5 tas uang. Wah, itu uang yang sangat banyak sekali. Lalu Bapak itu juga memanggil hambanya yang kedua. Bapak itu memberikan hambanya 2 talenta atau 2 tas penuh uang. Juga Bapak itu akhirnya memanggil hambanya yang ketiga. Hamba ini diberikannya 1 talenta atau 1 tas penuh uang. Kok beda-beda ya ngasihnya? Kenapa hamba-hamba ini menerima talenta yang berbeda? Anak-anak tahu nggak kenapa? Oh, ternyata karena Bapak ini tahu kemampuan setiap hambanya. Jadi dia membagikan talenta itu sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah Bapak itu pergi, hamba yang pertama bekerja keras menggunakan talenta yang dia terima. Hamba yang kedua juga melakukan hal yang sama seperti hamba yang pertama. Mereka ini juga bekerja keras, bekerja dengan rajin, tidak ada yang malas-malasan. Tetapi berbeda dengan hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga ini, dia sangat malas anak-anak. Dia tidak mau bekerja. Setelah pergi cukup lama, suatu hari akhirnya bapak kaya itu pulang kembali ke rumahnya. Sampai di rumah, dia memanggil hamba-hambanya itu. Dan dia bertanya kepada ketiga hamba itu. Apa saja yang sudah kalian lakukan selama aku pergi? Hamba yang pertama menjawab, Tuan, saya sudah bekerja keras. Saya memakai 5 tas uang itu yang Tuhan telah berikan kepada saya. Dan sekarang uang itu sudah bertambah menjadi 10 tas penuh uang. Wah, bagus. Hamba yang kedua juga menjawab, Tuan, saya juga sudah bekerja keras. 2 tas yang Tuhan berikan kepada saya sekarang menjadi 4 tas yang penuh dengan uang. Wah, Bapak itu senang sekali mendengarnya anak-anak. Bapak itu senang mendengar apa yang sudah dilakukan oleh hambanya itu. Bapak itu berkata, bagus sekali yang kalian lakukan. Kamu hamba-hambaku yang baik. Kamu dan kamu akan mendapatkan hadiah dariku. Dan kalian boleh tinggal bersama-sama dengan aku. Setelah itu hamba yang ketiga pun juga ditanya anak-anak. Gimana dengan kamu? Apa yang sudah kamu kerjakan selama aku pergi? Hamba yang ketiga menjawab, saya tahu Tuhan jahat. Tuhan itu sangat jahat. Jadi saya takut kalau saya bekerja, saya tidak berhasil. Tuhan akan menghukum saya. Jadi saya simpan uang itu di dalam tanah. Supaya uang itu tidak habis. Wah, mendengar jawaban itu, jawaban hamba yang ketiga itu, Bapak itu menjadi marah. Akhirnya Bapak itu menghukum hamba yang malas itu. Hamba itu tidak mendapatkan hadiah. Dan hamba itu tidak boleh tinggal di rumah si bapak tersebut. Nah anak-anak, kita ini seperti ketiga hamba itu. Tuhan memberikan kita talenta. Talenta itu adalah bakat atau kepandaian yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kepada Lause, kepada anak-anak yang di rumah. Tuhan memberikannya kepada kita. Dan Tuhan memberikan kita bakat yang berbeda-beda anak-anak. Lause sekarang menjadi guru sekolah minggu, itu semua juga karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Cici Angel bisa main piano, itu juga karena Tuhan. Mungkin anak-anak di rumah ada yang suka dan pandai menyanyi,
Atau menari? Atau juga ada yang suka dan pandai menggambar, melukis? Atau mungkin sama ada yang seperti Cici Angel yang suka dan pandai main piano. Ingat ya anak-anak, Tuhan memberikan kita talenta atau bakat itu. Tuhan mau kita menggunakannya untuk memuliakan namanya. Nah, jadi ayo kita mau melakukan seperti hamba yang pertama dan yang kedua yang telah mereka lakukan. Kita mau sungguh-sungguh belajar. Kita mau mengembangkan bakat atau talenta yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita itu. Tuhan pasti senang kalau kita setiap anak-anaknya tidak malas-malasan. Kita mau menggunakan bakat atau talenta itu dengan sungguh-sungguh. Kita mau rajin belajar dan kita juga harus rajin berlatih. Dan kalau setiap kita yang menaati apapun yang Tuhan katakan, itu artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Kesungguhan kita menggunakan bakat kita itu menunjukkan kalau kita sayang kepada Tuhan. Anak-anak mau kan? Pastinya kita semua mau untuk sayang kepada Tuhan. Ayo anak-anak hebat, kita mau menghafalkan kembali AHA kita. Masih ingat kan? AHA kita masih sama dengan minggu lalu loh. Dari mana? Ya, dari Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14b. Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14b. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Wahyu pasal yang 17 ayat 14b. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Anak-anak hafalkan di rumah ya. Kalau bisa direkam, nanti videonya dikirimkan, dikasihkan ke Lausu. Oke? Ditunggu ya sama Lausu. Nah, sekarang anak-anak hebat juga harus menyiapkan bejana untuk Tuhan. Kita mau kasih persembahan kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King, He is King. the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Yuk kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan.
Anak-anak, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh melalui semua itu. Tuhan, kami mau berdoa supaya kami boleh selalu diingatkan akan kemampuan kami, akan talenta kami yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Kami mau dan mohon tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang good Tuhan, yang boleh menggunakan talenta yang kami miliki itu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih juga untuk ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, Lause mengingatkan lagi untuk craft yang sudah kalian terima. Yuk dibuka yang punyanya hari ini ya, yang tanggal hari ini. Kalian buka, kalian kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, difoto, dikirimkan ke lausunya masing-masing. Nah, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Anak-anak hebat harus terus berlatih, terus belajar. Kembangkan talenta yang kalian miliki untuk memuliakan Tuhan. Selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk rajin berdoa dan baca Alkitab. Jesus love you anak-anak hebat, and God bless you. Bye-bye.